Ya, Fufu Fafa yang digembar-gemborkan oleh para adalah Refly Harun dan Roy Suryo ingin membatalkan pelantikan Gibran, namun demikian gagal. Dan inilah pernyataan Refly Harun yang mengatakan Gibran tidak layak dilantik dikarenakan terlibat akun Fufu Fafa. Ya, menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela sangat mungkin. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak. Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Termasuk Foam Spring yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat. Itulah kuar-kuar Refly Harun yang mengatakan bahwa Gibran dikarenakan melanggar norma susila sehingga tidak pantas dilantik. Namun demikian pada kenyataannya Gibran tetap dilantik. Fitnah akun Fufu Fafa gagal total. Demikian juga dengan gagal total. Fufu Fafa udah mulai nggak kena ya, udah mulai nggak kena. Jadi apa yang menjadi target mereka nih ya, dalang kemudian dimainkan oleh beberapa kelompok politik yang itu-itu aja, yang kecil berisik, itu tidak kena sasarannya. Nah, mulai lagi dengan target-target yang dengan cara-cara yang lain ya mereka ya, membuat satu flying victim. Ya contohnya ada acara kemarin ya, kelompok-kelompok itu juga yang ternyata dibubarkan. Kita nggak tahu yang membubarkan siapa gitu loh. Di Hotel Kemang itu, yang membubarkan siapa? Ya kita nggak tahu. Apakah kelompok yang mereka yang pura-pura yang nggak tahu, atau mereka tidak tahu tapi ada kelompok yang sama di dalamnya yang melakukan itu, gitu. Sehingga apa? Untuk mendorong ya pemikiran atau opini publik bahwa ini kerjanya Pak Jokowi, ya lagi-lagi Pak Jokowi. Kadang-kadang saya heran loh sama orang Indonesia ini ya. Jadi kenapa semua kesalahan, memang dia tidak sempurna, Pak Jokowi tidak sempurna. Ada juga kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Tetapi kenapa seakan-akan negara ini ya saat ini yang salah dia gitu. Padahal Anda nggak pernah cek partainya bagaimana korupnya seperti apa, DPR gilanya seperti apa gitu ya. Kemudian kementeriannya pecah di antara mereka seperti apa gitu. Terus yang selama ini Pak Jokowi dengan kekuatan yang memang seadanya, sekemampuan dia dengan finansial yang beda dengan Prabowo yang memiliki kemampuan finansial, paling tidak dia akan bisa melawan itu oligarki. Pak Jokowi tidak bisa melawan oligarki saat itu. Tapi kenyataannya dia mampu membuat satu kebijakan-kebijakan yang walaupun menentang gitu loh kadang-kadang, ya kan? Dan akhirnya dihajar-hajar juga dia gitu. Seperti saat ini dimainkan, dihajar, mau nggak mau dia harus taken itu yang namanya Pepres untuk ekspor pasir, ya kan? Itu kan permainan-permainan ya, ketika satu pemimpin tidak punya kemampuan finansial, dibiayai hidupnya, dan itu akan terjadi gitu. Tetapi ya inilah Indonesia gitu. Mudah-mudahan Prabowo enggak ya, karena minimal dia punya modal 50% waktu pemilu kemarin. Ya, oposisi RV gagal total ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo, namun demikian ternyata tidak ada bukti nyata Pak Jokowi korupsi. Dan inilah penjelasan Irma Suryani SE yang mengatakan oposisi RP tidak memiliki bukti Pak Jokowi korupsi. Gagal total lagi bro.
Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRV yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRV, Drew Sullivan, di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Adi Armando bahwa dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan, pendiri OCCRV ini menyampaikan bahwa OCCRV memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRV ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRV sendiri bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu, karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata sekarang apa buktinya? OCCRV sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Ya, harus mulai move on. Jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi, sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya, tapi saya nggak peduli ya, Mulyono kan manusia, alhamdulillah gitu ya bahwa saya masih manusia, daripada dibilang anak sapi atau anak onta gitu kan. Mereka itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya, karena tidak pernah mau move on ya, karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Nah, kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah,
kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ya. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Ya. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Ya. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Ya. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya, Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. PSI, Partai Jokowi. Akhirnya OCCRP klarifikasi nih kalau mereka emang nggak punya bukti Jokowi korupsi. Setelah kemarin sempat rame gara-gara mantan Presiden Jokowi masuk finalis tokoh terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Kini, lembaga yang berbasis di Belanda itu udah klarifikasi nih. Dalam postingan di laman resminya yang berjudul Behind the Decision Indonesia, How OCCRP's Person of the Year Highlights the Fight Against Corruption, disebutkan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena usulan itu datang dari orang-orang di seluruh dunia. Termasuk nama Jokowi masuk itu karena memperoleh dukungan online terbanyak dan memiliki beberapa kriteria untuk diikutsertakan. OCCRP juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki bukti apapun bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun disebutkan ada kelompok masyarakat sipil dan para ahli menyebut bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. OCCRP juga nyebut bahwa Jokowi dikritik oleh sebagian pihak karena dinilai merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden. Menurut mereka, suara dari masyarakat sipil itu harus diperhatikan agar pejabat negara sadar dan jadi peringatan. Makanya OCCRP menghargai suara dari mereka. Nah, kalau begini kan udah jelas nih, masuknya Jokowi di nominasi itu bukan hasil investigasi, melainkan karena adanya suara dari publik terkait satu tokoh yang diduga melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun. Tapi kalau menurut kalian gimana?